Pada episode sebelumnya, Nico terperosok masuk ke dalam tanah. Aurel, Reno, dan Bunda Larasati histeris melihat Nico terkubur di dalam tanah. Cahaya keluar rumah dan mengetahui ayah Batman terkubur. Cahaya tidak mau ditinggal ayah Batman. Cahaya mengeluarkan kekuatan supernya agar bisa mengeluarkan ayah Batman. Akhirnya Nico berhasil diselamatkan dan keluar dari dalam tanah dalam kondisi pingsan. Aurel, Reno dan Bunda Larasati menangis histeris melihat Nico tidak sadar. Aurel meminta Cahaya untuk membangunkan Nico. Cahaya mengeluarkan kekuatannya dan Nico bisa sadar kembali. Semua senang melihat Nico sadar kembali. Sementara itu, di tempat lain, Meli tinggal bersama bapaknya yang lumpuh dan tidak bisa berbicara. Nico yang tertidur, dibangunkan oleh leluhur untuk melindungi adik-adiknya. Akhirnya Nico bangun dan bergegas menuju rumah Sylvie dan Ryan. Tiba di rumah Sylvie, Nico tidak menemukan Sylvie. Nico menemukan cincin penangkal panas berada di halaman. Nico punya firasat buruk karena cincinnya Sylvie lepas. Nico segera bergegas menuju rumah Ryan. Sampai di sana, Nico juga menemui cincin Ryan dan Kirana ada di halaman rumah. Nico merasa menyesal karena tidak bisa menjaga adiknya. Sampai di rumah, Nico menceritakan kepada Aurel bahwa Sylvie, Ryan dan Kirana tidak ada di rumah. Nico punya firasat kalau yang membunuh mereka adalah siluman ular. Mereka juga ikut masuk ke dalam tanah saat Sekar Manik menyerang Nico dan leluhur, namun Nico berhasil diselamatkan oleh Cahaya. Reno yang mengetahui Sylvie menghilang juga merasa sedih dan merasa sangat kehilangan. Nico, Aurel dan Cahaya akhirnya pergi ke taman setelah lama tidak ke sana. Dalam perjalanan, Nico mendengar suara aneh dari arwah yang tidak tenang. Nico hampir kehilangan kendali saat menyetir akibat suara itu. Nico memutuskan untuk turun dan meminta Aurel dan Cahaya untuk ke taman terlebih dulu. Sementara Nico mencari sumber suara tersebut. Nico akhirnya ketemu sama anak kecil yang sudah mati dan arwahnya tidak tenang dan meminta tolong pada Nico agar dimakamkan di tempat yang layak. Nico merasa ketakutan dengan hantu kecil tersebut. Meli pamitan kepada bapaknya untuk berangkat kerja. HP Meli ketinggalan dan akhirnya kembali untuk mengambil HP. Meli terkejut ada suara di dalam. Ternyata bapak Meli bisa berbicara dan Meli baru mengetahui. Setelah tiba di taman, Aurel ditelepon Bunda. Sementara Cahaya tertarik melihat kupu-kupu. Kemudian mengejarnya. Cahaya terus berjalan menuju ke arah kupu-kupu. Sekar Manik yang sedang duduk melihat ibu dan anak yang sedang akrab penuh canda jadi teringat anaknya Nabua. Sekar Manik melihat Cahaya lewat dan dipandangi terus-menerus. Cahaya berubah menjadi Nabua, anaknya yang sudah meninggal. Sekar Manik menghampiri Cahaya dan memeluknya dari belakang. Sambil menyebut nama anaknya, Nabua. Aurel datang dan menghampiri Cahaya dan mengingatkan kepada Sekar Manik agar tidak mengganggunya. Aurel dan Cahaya pun pergi. Bapak Meli yang sedang duduk di kursi, dipanggil oleh suara yang muncul dari dalam guci. Bapak Meli memegangnya dan mendapatkan kekuatan sehingga dia bisa berdiri. Nico menemui leluhur di goa. Namun saat di depan goa Nico melihat banyak kelelawar yang mati. Firasat Nico sudah tidak enak. Nico masuk ke dalam dan tidak menemukan leluhur. Banyak kelelawar mati di dalam. Saat sedang hujan, Nico berteduh dan menabrak seseorang yang bernama Vian. Menurut info dari seseorang, Vian merupakan pencopet pasar. Ternyata benar, saat Vian sudah pergi Reno sadar kalau dompetnya tidak ada. Empok Nur disuruh Bunda untuk beli bahan kue di toko. Setelah Empok Nur keluar, Sekar Manik merencanakan rencana jahat. Sementara Aurel dan Cahaya masuk ke rumah untuk membantu Bunda membuat kue. Reno saat berjalan mendapati bapak Meli sedang memaksa anak kecil untuk memasukkan tangannya ke dalam guci yang akan dijadikan sebagai tumbal. Reno mendekat dan berhasil menggagalkan rencana tersebut. Kemudian Reno bertemu dengan Vian, wanita yang mencopet dompetnya. Reno membuntuti sampai depan rumah Vian. Ternyata Vian terpaksa mencopet demi membelikan ibunya obat dan makanan. Setelah gagal mendapatkan korban, bapak Meli terus mencari korban. Akhirnya berhasil menemukan anak laki-laki. Anak tersebut diberi uang dan diminta mengambil permen di dalam guci. Setelah tangannya dimasukkan, akhirnya anak tersebut masuk ke dalam guci. Bapak Meli sangat senang usahanya berhasil. Reno akhirnya memutuskan untuk mengetuk pintu dan masuk ke dalam rumah. Setelah pintu dibuka, Vian kaget dan meminta Reno pergi. Ibu Vian keluar dan akhirnya mengetahui kalau Vian mendapatkan uang dengan cara yang tidak halal yakni mencopet. Vian pun diusir dari rumah. Di rumah Bunda, Sekar Manik masuk ke rumah dengan menyamar menjadi Empok Nur. Bunda kaget dan memarahi Empok Nur karena memanggil Aurel dan Nico tidak seperti biasanya. Kemudian Empok Nur datang dan semua bingung karena ada dua Empok Nur.
Karena ketahuan, Sekar Manik mencoba kabur namun berhasil dihadang sama Niko dan terjadi perkelahian. Sekar Manik kalah dan berhasil kabur. Meli yang mau tidur kaget mendengar bapaknya sedang berbicara dengan siapa. Meli keluar dan kaget di depan bapaknya ada banyak uang. Meli melarang bapaknya agar tidak menggunakan pesugihan untuk mendapatkan uang. Lalu Meli mengambil guci bapaknya dan membantingnya dan pecah. Setelah Meli pergi, guci tersebut menjadi utuh lagi. Sementara itu, Niko dan Aurel masih kepikiran atas kejadian yang dialami tadi siang. Siapa yang melakukan aksi tersebut? Mereka menduga siluman ular ikut masuk lorong waktu karena mengejar Niko dan Aurel yang membunuh anaknya dan ingin balas dendam. Bapak Meli keluar mau mencari korban, Meli membuntuti dari belakang. Meli kaget ternyata bapaknya bisa jalan. Cahaya akhirnya berangkat sekolah dengan diantar Niko dan Aurel. Setelah sampai sekolah, Niko dan Aurel pulang. Ternyata botol minum Cahaya ketinggalan di mobil. Niko dan Aurel putar balik ke sekolah. Cahaya kembali ke depan, ternyata Niko dan Aurel sudah pulang. Cahaya dihampiri bapaknya, Meli mau dijadikan korban dan dimintai tolong untuk mengambilkan uang yang ada di dalam guci. Tiba-tiba Meli datang dan mencegah aksi bapaknya. Niko datang menolong dan terjadi perkelahian. Niko membanting guci, namun bisa kembali utuh. Akhirnya Meli memasukkan tangannya ke dalam guci sehingga Meli masuk ke dalam guci. Bapak Meli menangis dan membanting guci. Guci hancur dan korbannya keluar semua. Niko kemudian membawa arwah dua anak tersebut untuk dimakamkan. Sekar Manik mempengaruhi kepala sekolah agar menuruti perintahnya. Sekar Manik melamar menjadi guru baru di sekolahnya Cahaya. Sekar Manik dikenalkan sebagai guru baru di kelasnya Cahaya. Sementara itu, Reno mencoba akan mencari Sylvie. Reno meminta bantuan kepada Bunda agar dicari melalui kitab cakra. Namun Bunda Larasati menolak secara halus karena kitab cakra hanya diperuntukkan untuk kaum pemburu vampir saja. Sementara Sylvie dari kaum vampir. Sementara itu, Niko dalam perjalanan ke sekolah setelah mengubur arwah anak kecil, kembali mendengar suara minta tolong. Niko hampir saja menabrak arwah tersebut. Niko menanyakan tujuannya mau kemana dan akan diantarkan sampai ke tempat tujuan. Sekar Manik sudah mulai mengajar di kelas Cahaya. Sekar Manik mendekati Cahaya dan menanyakan apakah masih ingat dengannya. Cahaya menjawab ia masih ingat. Saat Cahaya menulis, tiba-tiba wajah Cahaya berganti Nabua putrinya. Daan bersambung.